الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وأمرنا بالشكر على جميع النعم وأخرجنا من الكفر والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا إلى دار السلام، والصلاة والسلام عليه وآله وصحبه وتابعه إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله في السر والعلان وجاهدوا على ترك المعاصي والطغيان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita telah memuji Allah dengan lisan kita. Dengan tidak mencaci maki, tidak merendahkan dan menghardik seluruh makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah memuji Allah dengan amaliyah perbuatan kita. Salawat serta salam terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, berarti kita telah bersalawat kepada Nabi pada tataran lisan. Dengan mempola, meneladani dan mempraktikkan akhlak-akhlak yang terpuji yang beliau teladani, lalu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita telah bersalawat kepada Nabi pada tataran amaliyah perbuatan kita. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memposisikan jiwa dan raga kita serta amaliyah kita berada dalam ridhonya. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema khutbah menghindari perilaku yang merusak amal kebaikan kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya amal perbuatan terbagi kepada 3 bagian. Pertama adalah amal yang dilakukan oleh anggota badan kita. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh hati kita. Dan yang ketiga adalah amalan yang dilakukan oleh jiwa, rasa atau ruh kita. Amal yang dilakukan oleh anggota badan kita diatur dalam fikih. Amal yang dilakukan oleh hati diatur dalam ilmu tasawuf, dan amalan yang dilakukan oleh jiwa, rasa dan rohani kita diatur dalam ilmu tauhid. Sidang Jumat rahimakumullah, 3 aspek di atas semuanya ada di dalam diri kita sebagai manusia. Umpamanya pada saat ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka kita tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan seksual. Jika orang sedang berpuasa melakukan salah satu di antaranya seperti makan atau minum, berarti batalah dan rusaklah puasa kita. Orang tersebut dianggap tidak melaksanakan puasa sehingga ia harus mengqadanya di luar bulan Ramadan. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua amalan hati. Amalan hati ini dilakukan dengan hati seperti sabar, syukur, ridho, qanaah dan lain-lain, yang semuanya bermuara kepada pahala atau nilai puasa atau pahala puasa. Sehingga jika dilanggar, maka nilai puasa kita menjadi rusak. Sekalipun secara fikih puasa kita tetap sah. Artinya puasa yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun tidak memiliki nilai apa-apa. Nabi SAW bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy." Artinya lebih kurang, banyak orang yang berpuasa namun hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa perbuatan hati yang dapat merusak kebaikan dan merusak amalan seseorang.
Perbuatan hati tersebut antara lain adalah dengki atau hasad. Sabda Nabi, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab." Artinya, berhati-hatilah dengan hasad, karena ia akan memakan kebaikanmu seperti api yang memakan kayu bakar. Selanjutnya adalah perbuatan seperti menyebut-nyebut sedekah yang dikeluarkan, menyakiti perasaan penerima sedekah, dan sedekah karena pamer atau ingin dilihat orang lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat lain disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim." Shadaqallahul azim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 163. Dari kedua ayat di atas kita dapat menarik suatu pengertian bahwa menyebut-nyebut sedekah yang kita keluarkan dan perkataan yang dapat menyakiti perasaan penerima sedekah dapat merusak nilai pahala dari sedekah itu sendiri. Karena itu, hendaklah sebagai mukmin yang baik, saat kita bersedekah dapat sedapat mungkin kita niatkan karena Allah semata, dilakukan secara sembunyi-sembunyi jika perlu, sehingga tidak ada orang lain yang melihatnya. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah sidang Jumat yang terhormat. Yang perlu kita resapi dan hayati di sini adalah bahwa Allah tidak membutuhkan amal kita dan kebaikan kita, karena Dia Maha Kaya. Dan Allah tidak merugi dan berkurang kemuliaannya karena manusia durhaka dan bermaksiat kepadanya. Semua yang dilakukan manusia adalah akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik amal baik maupun amal yang buruk. Masyarul muslimin rahimakumullah, solusi atas hal ini kita harus benar-benar ingat dan sadar. Pada saat kita beramal, hendaknya kita terus mengontrol gerak hati dan lintasan pikiran. Kita harus selalu waspada, karena saat kita berbuat kebaikan, sekonyong-konyong bisa saja muncul rasa bangga dan merasa lebih senang karena ada orang yang menyaksikan dan mengetahui perbuatan kita. Kita berupaya semampu kita. Karena itu, karena kita sadar bahwa lintasan hati dan pikiran dapat merusak nilai kebaikan yang akhirnya nilai kerohanian atau esensi dari ibadah kita menjadi rusak. Jika nilai amalan ini rusak, maka kita menjadi rugi dunia karena mengeluarkan benda yang kita miliki, dan rugi akhirat karena amal tersebut secara esensi tidak bernilai apa-apa. Masyarul muslimin sidang Jumat yang terhormat. Dimensi ketiga adalah dimensi ruh. Ruh jika berkolaborasi dengan otak, maka akan menghasilkan potensi berpikir yang disebut akal. Ruh disebut juga sir atau rasa. Rasa manusia sudah stabil, tetap terhubung dengan Allah. Itulah yang disebut dengan istiqomah atau stabil mental. Orang yang badannya melakukan amal kebaikan, sementara pada saat yang sama rasanya tentram dan tumakninah karena menghadap kepada Allah, itulah yang disebut amal soleh. Amal adalah lakunya, sedangkan soleh adalah kondisi ruhaniah orang yang berbuat tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan orang beriman dan beramal soleh.
alladzina amanu wa amilus shalihat, bukan amanu wa amilul khairat atau amanu wa amilut thayyibat. Jadi amal soleh adalah pasti baik, sekalipun amal baik tidak otomatis menjadi amal soleh. Sidang Jumat rahimakumullah, terakhir yang juga perlu kita waspadai adalah soal ghibah atau mengumpat. Di zaman medsos ini tidak mudah bagi kaum muslimin untuk menghindari ghibah. Kita sudah menyadari bahwa berghibah atau mengumpat perbuatan yang sangat keji, karena orang yang berghibah laksana orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Terlebih kita sedang menjalankan puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasuki malam nuzulul Quran. Hendaknya kita menjauhi perbuatan ghibah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Quran Al-Hujurat ayat 12. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghindari perbuatan yang dapat merusak amal kebaikan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini? Sudahkah kita beramal murni karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa bangga atau malu berbuat baik jika dilihat orang lain? Sudahkah kita berupaya secara sungguh-sungguh untuk meninggalkan ghibah? Maka jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalani dapat kita lalui dengan baik dan kita meraih buahnya, yaitu takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku